dengarkan dengan perlahan jiwa yang sedang lelah. Engkau tidak singgah di sini karena kebetulan. Engkau tidak membuka video ini hanya karena algoritma. Ada sesuatu yang lebih dalam dari logika. Ada gema batin yang menuntunmu ke sini karena sesuatu yang besar sedang ingin menjangkaumu. Mungkin engkau sedang duduk di ruang gelap, memandangi langit-langit kosong dan bertanya dalam hati, sampai kapan begini terus? Mungkin engkau berjalan dengan senyuman yang dibuat-buat, sementara jiwamu memikul beban yang tidak tampak oleh siapapun. Malam-malam menjadi lebih panjang, pagi-pagi tidak lagi memberi harapan, dan siang hanya menjadi jeda sebelum kecemasan datang kembali. Engkau masih kuat katanya. Tapi apakah mereka tahu bahwa engkau bertahan bukan karena masih punya tenaga, melainkan karena engkau tidak punya pilihan lain selain bertahan? Jiwa terpilih. Ada masa ketika seluruh upayamu terasa ditolak oleh langit. Ketika engkau telah mengetuk pintu-pintu dunia, tetapi yang terbuka hanyalah keheningan. Dan di situ, di detik engkau hampir mengibarkan bendera putih, Tuhan mendekat perlahan. Tidak dengan suara gemuruh, tidak dengan petir atau guntur, melainkan dengan bisikan pelan di hatimu. Tenanglah, aku masih di sini. Tuhan tahu saat engkau ingin menyerah, bukan karena engkau kurang iman, melainkan karena engkau telah berusaha terlalu lama tanpa tahu apakah hasilnya akan datang. Dan sekarang, Tuhan menggerakkan waktu untukmu. Engkau tidak melihatnya, tapi semesta sedang mengaturnya. Engkau tidak mendengarnya, tapi para malaikat sedang menyusun ulang catatan rezekimu. Karena engkau telah sampai di titik yang paling rawan, titik di mana sebagian orang menyerah dan sebagian lainnya didorong menuju keajaiban. Jiwa yang terpilih oleh luka, yang dipahat oleh waktu, yang ditempa oleh keteguhan dan diam-diam menangis dalam sunyi. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Engkau hanya sedang disembunyikan sejenak dari kebisingan dunia. Agar saat rezeki besar itu tiba, engkau tidak hanya siap menerima tetapi juga bijak menjaga. Dan kini saat getaran kehidupanmu mulai selaras dengan frekuensi penerimaan, akan datang sebuah kejutan yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Bukan hanya uang, bukan hanya kesempatan, tapi jalan baru yang membawa kehidupanmu ke arah yang tak pernah engkau kira. Namun ternyata itulah jawaban dari semua doa yang engkau kira diabaikan. Maka tenanglah, tarik napas sejenak dan rasakan udara masuk ke dadamu. Itulah energi kehidupan yang belum diambil darimu. Itulah bukti bahwa engkau masih diizinkan untuk berharap. Dan bila engkau masih diberi ruang untuk berharap, maka engkau masih di dalam rencananya. Dan bila engkau masih di dalam rencananya, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menggagalkannya. Sebelum kita melangkah lebih dalam, biarkan video ini menjadi jembatan kecil antara kelelahanmu dan harapan yang baru. Sebagai bentuk penyatuan niat dan energi, tekan tombol like sebagai bentuk doa diam-diam. Subscribe untuk menjaga aliran pesan-pesan batin ini tetap hidup di jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai penanda perjalanan batin berikutnya dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai simbol yang engkau sendiri maknai. Sebagai doa, sebagai harapan, sebagai isyarat bahwa engkau masih percaya. Karena sekarang kita akan melangkah bersama, menyelami 7 gerbang yang akan membuka matamu, bahwa rezeki besar bukan hanya mungkin, tetapi sedang mengarah padamu di saat engkau hampir menyerah. Bagian 1. Saat engkau hampir menyerah, langit justru membuka catatan rahasia tentang dirimu. Jiwa terpilih, ada sebuah momen sakral dalam hidup manusia yang tidak tercatat dalam kalender, tidak diumumkan oleh siapapun, dan tidak dikenali bahkan oleh engkau sendiri, yaitu detik ketika Tuhan memutuskan untuk membuka catatan khusus tentangmu. Catatan yang tidak dibaca setiap hari, catatan yang hanya disentuh ketika engkau sudah menempuh jarak tertentu, yang tidak bisa lagi dijelaskan dengan angka,
tetapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah berdarah tanpa luka. Catatan itu tidak memuat jumlah hartamu, bukan pula tentang prestasi yang engkau banggakan di dunia luar, tetapi tentang tangismu yang engkau tahan sendirian. Tentang malam-malam ketika engkau menggigil dalam diam, namun tetap bangun pagi untuk menjalani hidup seperti biasa. Tentang hari-hari ketika engkau menolong orang lain, padahal dirimu sendiri sedang hampir runtuh. Itulah saat ketika Tuhan berbisik kepada langit, buka kembali catatannya, sudah waktunya. Dan langit pun patuh. Ia membuka halaman demi halaman hidupmu dengan hati-hati, dengan hormat seperti membuka lembar-lembar kitab tua yang ditulis dengan air mata. Pada saat itulah, jiwa terpilih, perkara rezekimu yang besar mulai digerakkan. Bukan karena engkau sempurna, bukan karena engkau tak pernah salah, tapi karena engkau bertahan, karena engkau tetap berjalan, padahal setiap langkah seperti menembus kabut luka dan ketiadaan arah. Engkau mungkin tidak tahu bahwa setiap kali engkau berkata, "Aku sudah tidak kuat." Namun kemudian engkau tetap bangun dan melanjutkan. Hari itu dicatat oleh langit sebagai kekuatan tertinggi seorang manusia. Tuhan tidak menilai ketegaran dari siapa yang paling keras bicara, melainkan dari siapa yang tetap lembut saat semuanya menghimpit. Engkau telah membuktikan itu dengan caramu yang tidak mencolok, dengan air mata yang tidak dilihat siapa-siapa. Dan ketika engkau hampir menyerah, ketika napasmu sudah mulai pendek dan doamu hanya tersisa sebagai bisikan lirih, Tuhan malah mempercepat langkah-langkah bantuannya. Karena hanya ketika engkau mencapai ujung kekuatan, baru engkau cukup kosong untuk bisa dipenuhi kembali. Rezeki yang besar itu tidak datang saat engkau sedang berjaya, melainkan ketika engkau sudah tidak lagi menyusun strategi. Ketika egomu telah lelah, ketika rencanamu runtuh, ketika engkau berhenti menuntut dan mulai menerima, itulah saat Tuhan bertindak sepenuhnya. Jiwa yang terkasih, jika engkau sedang berada di titik paling lemah dalam hidupmu, ketahuilah, engkau sedang berada di posisi paling dekat dengan kejutan ilahi. Langit tidak pernah diam melihat hatimu yang tidak menyerah, hanya karena dunia tidak segera memberi hasil. Apa yang datang setelah ini bukan hanya sekadar rezeki, tetapi pemulihan seluruh bagian dirimu yang sempat hancur. Karena engkau layak, karena engkau telah membayar semuanya dengan keheningan yang agung, yang hanya bisa dimengerti oleh langit. Dan saat engkau menunduk dalam pasrah, Tuhan berdiri tepat di belakangmu, bukan untuk menegur, tetapi untuk memeluk dan berkata, "Sekarang giliranku." Bagian 2. Rezeki tidak selalu datang sebagai uang, tetapi sebagai jalan yang terbuka tiba-tiba. Jiwa terpilih, berhentilah sejenak dari menyamakan rezeki dengan uang semata, karena jika engkau hanya melihat dari angka di rekening, maka engkau sedang membatasi cara Tuhan menolongmu. Rezeki sejati tidak selalu berbentuk materi yang bisa disentuh, tetapi lebih sering hadir sebagai jalan yang terbuka tiba-tiba di saat engkau merasa semua pintu telah tertutup. Pernahkah engkau mengalami saat ketika hidup terasa menemui jalan buntu? Engkau mencoba ke kanan, gagal. Engkau mencoba ke kiri, ditolak. Engkau memohon dari depan, ditinggalkan. Engkau berdoa dari belakang, tak ada jawaban. Lalu, di saat engkau berhenti menuntut, di saat engkau diam karena tidak tahu lagi harus kemana, tiba-tiba muncul sebuah arah yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Entah itu pertemuan dengan seseorang yang tidak sengaja, entah itu kabar baik yang datang dari arah tak dikenal, atau keputusan kecil yang membuka jalan panjang penuh cahaya. Itulah rezeki, bukan datang karena engkau terlalu hebat, tetapi karena Tuhan melihat bahwa engkau telah cukup siap untuk menerima jalan yang tidak biasa. Jalan itu bisa berupa perubahan suasana hati yang tiba-tiba damai, padahal tidak ada yang berubah di luar dirimu.
Itu tanda rezeki berupa ketenangan batin sedang datang. Atau mungkin engkau tiba-tiba merasa yakin pada sesuatu yang sebelumnya tidak engkau anggap penting. Tiba-tiba engkau melihat potensi dalam sesuatu yang dulu engkau tinggalkan, dan dari situlah rezeki dimulai. Rezeki bisa juga berupa keberanian. Keberanian untuk mengambil langkah yang dulu engkau takuti. Keberanian untuk berkata jujur pada dirimu sendiri. Keberanian untuk memulai ulang tanpa rasa malu. Itu semua rezeki. Rezeki yang tidak dikirim dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk arah baru. Dan seringkali arah baru itu lebih berharga dari uang tunai sekalipun. Jiwa terpilih, engkau perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah alamat. Apapun yang datang padamu saat ini, termasuk orang-orang yang engkau temui, ujian yang engkau alami, dan keputusan-keputusan kecil yang engkau buat. Semuanya adalah jaring tak kasat mata yang sedang Tuhan anyam, menjadi satu jalan besar yang akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Jika saat ini engkau merasa ragu karena rezeki yang engkau harapkan tidak datang dalam bentuk uang atau benda, ingatlah bahwa sebelum berkat besar itu turun secara fisik, Tuhan lebih dahulu menggeser posisi jiwamu. Engkau dipindahkan dari zona nyaman menuju zona kemungkinan, dari ruang kekecewaan menuju ladang peluang, dari rasa takut menjadi benih harapan, dan itu semua dilakukan perlahan-lahan, agar saat rezeki besar itu benar-benar tiba, engkau sudah punya daya tampung yang memadai untuk menjaganya, bukan sekadar menerimanya. Tuhan lebih peduli pada pertumbuhan jiwamu daripada jumlah uang yang engkau kantongi. Karena jika jiwamu siap, uang akan datang dengan jalannya sendiri. Namun jika jiwamu rapuh, sebesar apapun yang datang, akan cepat hancur. Jadi jangan abaikan tanda-tanda halus itu. Jangan remehkan jalan kecil yang terbuka tiba-tiba. Karena seringkali jalan yang tampak kecil hari ini akan menjadi gerbang yang besar di masa depanmu. Dan saat engkau melihat ke belakang, engkau akan terdiam dan berkata, benar, ternyata Tuhan memang selalu lebih tahu. Bagian 3. Mengapa rezeki besar datang saat engkau paling letih secara batin? Jiwa terpilih, pernahkah engkau bertanya dalam diam? Mengapa rezeki besar sering datang bukan di saat engkau sedang berjaya, melainkan justru di saat engkau paling letih secara batin? Ketika seluruh jalinan harapan di hatimu hampir putus, ketika engkau merasa tak lagi punya alasan kuat untuk melangkah, ketika dunia di sekitarmu masih berjalan seperti biasa, namun engkau merasakan kekosongan yang begitu dalam. Itulah saat langit bergerak, bukan karena engkau memintanya dengan keras, tetapi karena engkau akhirnya diam. Dan dalam keheningan itulah, jiwa menjadi cukup bening untuk menangkap bisikan Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan suaramu yang lantang. Tuhan menanti hatimu yang tunduk, dan keletihan batin adalah bentuk paling sunyi dari penyerahan. Bukan menyerah karena putus asa, tetapi menyerah karena engkau akhirnya sadar bahwa tidak semua bisa diselesaikan dengan kekuatan manusia. Engkau telah mencoba segalanya. Engkau telah berdoa, bekerja, berharap, dan bahkan memaksa diri untuk tetap positif meski kenyataan menyakitkan, namun tetap saja engkau menemukan dirimu duduk dalam senyap, bertanya kepada langit, "Masih adakah yang tersisa untukku?" Dan Tuhan yang maha lembut dalam caranya yang misterius, tidak langsung menjawab dengan suara atau tanda mencolok. Namun ia mulai mencairkan sesuatu dalam batinmu. Engkau mulai bisa menangis, bukan karena lemah, tetapi karena jiwamu mulai jujur. Di saat itulah jiwa mulai pulih dari kebisingan keinginan. Engkau tidak lagi mengejar untuk membuktikan, tidak lagi berusaha mengendalikan segalanya,
melainkan mulai menerima bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi yang bisa melakukan jauh lebih banyak daripada daya upayamu sendiri. Dan justru di sanalah keajaiban mulai menetes. Jiwa yang letih adalah tanah yang paling subur untuk benih ilahi. Ia tidak keras, tidak menolak, tidak sombong, tidak menuntut. Ia pasrah, dan karenanya siap menerima. Tuhan menunggu sampai engkau berhenti berperang dengan realitas. Tuhan menunggu sampai engkau berhenti mengatakan, "Aku harus kuat," dan mulai berkata, "Jika engkau kehendaki, aku siap." Itulah bahasa penerimaan. Itulah bahasa dari para jiwa yang telah lulus dari sekolah luka. Dan saat rezeki besar itu datang, ia tidak hanya datang dalam bentuk yang bisa engkau hitung, tetapi dalam bentuk yang bisa menyembuhkan. Ia datang membawa rasa utuh, rasa bahwa engkau tidak lagi berjalan sendirian. Ia datang seperti embun yang turun perlahan, mendinginkan luka, menyentuh bagian-bagian dalam dirimu yang selama ini engkau tutupi dari dunia. Jiwa yang letih adalah ruang kosong, dan ruang kosong adalah undangan bagi yang ilahi untuk hadir. Karena itu tidak perlu heran jika rezeki besar datang tepat saat engkau merasa paling hancur. Karena saat itu engkau tidak punya apa-apa lagi untuk diandalkan kecuali iman. Dan Tuhan sangat mencintai hamba yang datang dengan tangan kosong namun hati penuh pengharapan. Jadi jika hari ini engkau merasa sangat lelah, jika batinmu terasa kosong, jika langkahmu berat dan doamu terdengar seperti gema dalam ruang hampa, maka bersyukurlah. Karena itu artinya engkau sedang berada di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa direkayasa dan tak bisa dipercepat. Rezeki itu sedang bergerak ke arahmu pelan namun pasti, karena engkau telah sampai pada titik keletihan batin yang membuka ruang paling luas untuk kehadiran Tuhan. Bagian 4. Tanda-tanda halus bahwa Tuhan sedang menggerakkan rezekimu. Jiwa terpilih, tidak semua gerakan Tuhan berbunyi nyaring. Tidak semua hadiah dari langit turun dengan gemuruh. Terkadang, justru dalam keheningan yang paling sepi, Tuhan mengatur ulang hidupmu tanpa sepengetahuanmu. Ia bergerak melalui tanda-tanda halus, lewat celah-celah waktu yang engkau anggap biasa, melalui momen-momen kecil yang seakan tidak penting, padahal disitulah rahasianya bekerja. Engkau hanya perlu satu hal untuk mengenalinya, kepekaan batin. Mari kita perhatikan bersama. Apakah akhir-akhir ini engkau merasakan bahwa sesuatu dalam dirimu sedang bergeser, meskipun tidak ada yang berubah secara lahiriah? Barangkali engkau mulai merasa lebih tenang, meski masalah masih sama. Barangkali engkau mulai bisa tersenyum sendiri, tanpa tahu kenapa. Atau barangkali engkau menjadi lebih bijak dalam memilih diam, daripada sibuk membela diri. Itu tanda jiwa yang terjaga. Itu bukan kebetulan. Itulah saat ketika frekuensi hidupmu mulai ditata ulang oleh Yang Maha Tahu. Ketika engkau tidak lagi menggantungkan harapan pada manusia, energi ilahi mulai mengisi ruang-ruang yang kosong di hatimu. Engkau menjadi lebih peka terhadap makna, bukan sekadar kejadian. Lebih peduli pada arah, bukan sekadar kecepatan. Dan disitulah rezeki mulai bergerak. Bukan langsung dalam bentuk yang bisa engkau genggam, tetapi dalam bentuk perubahan batin yang tidak bisa disangkal. Tanda pertama adalah kedamaian tanpa sebab. Engkau bangun pagi dan tidak lagi merasa terburu-buru. Engkau mulai merasakan bahwa waktu tidak lagi mengejarmu, melainkan berjalan bersamamu. Itulah rasa damai yang ditanamkan Tuhan sebagai ruang penerimaan. Tanda kedua adalah pertemuan yang tidak disengaja, tetapi mengandung pesan yang engkau butuhkan. Seseorang datang, membawa satu kalimat, dan kalimat itu seolah menyentuh dasar luka yang lama terkubur. Atau engkau menemukan video, buku, tulisan
yang terasa seperti jawaban dari pertanyaan lama yang tidak pernah terucap. Tanda ketiga adalah intuisi yang tiba-tiba menguat. Engkau mulai merasa bahwa ada hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, dan ada keputusan-keputusan yang terasa benar meski tidak rasional. Itulah saat ketika batinmu mulai diselaraskan dengan kehendak yang lebih tinggi. Engkau tidak lagi bertanya, "Kenapa begini?" melainkan mulai berkata, "Kalau ini jalannya, aku ikuti." Tanda keempat adalah penyederhanaan hidup secara alami. Tuhan mengurangi kebisingan sekitarmu. Hubungan yang tidak sejajar mulai retak, pekerjaan yang tidak sesuai jiwamu mulai menjauh. Dan meski awalnya terasa seperti kehilangan, engkau mulai memahami bahwa semua itu hanyalah ruang kosong yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih tepat. Tanda kelima adalah kesiapan yang tiba-tiba muncul tanpa rencana. Dulu, engkau merasa takut memulai. Kini, ada keberanian kecil yang tumbuh. Engkau tidak tahu dari mana datangnya, tetapi ia hadir pelan-pelan. Tuhan tidak menunggu engkau sempurna untuk memulai. Ia hanya menunggu satu hal, kesiapan untuk percaya. Tanda keenam adalah hilangnya dorongan untuk membandingkan diri. Engkau berhenti menatap hidup orang lain sebagai standar. Engkau mulai menikmati ritmemu sendiri. Engkau sadar bahwa hidup bukan lomba tetapi perjalanan menuju keutuhan jiwa. Dan yang paling halus dari semua, tanda ketujuh adalah rasa bahwa engkau sedang dijaga meski tak ada yang menjagamu secara fisik. Engkau duduk sendirian tetapi merasa tidak sendiri. Engkau berjalan dalam gelap tetapi tidak takut. Engkau berbicara pada Tuhan bukan lagi dengan tuntutan tetapi dengan percakapan batin yang penuh ketenangan. Seolah engkau tahu bahwa ada kekuatan besar yang sedang melindungimu dari balik tirai semesta. Jiwa yang terkasih, semua itu bukan ilusi. Semua itu adalah tanda-tanda halus bahwa Tuhan sedang menyusun ulang hidupmu agar selaras dengan rezeki yang telah disiapkan untukmu sejak lama. Engkau tidak perlu memaksakan kehendak. Tugasmu hanyalah membuka mata batin, melatih rasa syukur bahkan untuk hal kecil, dan menjaga langkahmu tetap jujur meski lelah. Karena rezeki besar tidak akan bisa datang ke hati yang penuh keluhan. Ia hanya datang kepada hati yang mau mendengar dengan sunyi dan percaya meski tidak melihat. Bila hari ini engkau mulai menangkap tanda-tanda halus ini, berarti rezeki itu tidak jauh lagi. Ia sedang dalam perjalanan dan engkau sedang dipersiapkan untuk menerimanya dengan tenang, bukan terkejut, dengan syukur, bukan panik, dengan kelembutan, bukan ketamakan, karena rezeki yang datang dari Tuhan selalu membawa misi yang lebih besar daripada sekadar pemenuhan kebutuhan. Ia membawa panggilan, ia membawa peran, ia membawa perubahan, dan engkau adalah bagian dari perubahan itu. Bagian 5. Rezeki besar adalah amanah, bukan sekadar hadiah. Jiwa terpilih. Engkau perlu tahu satu rahasia yang seringkali tidak dibisikkan kepada manusia sebelum mereka menerimanya. Bahwa rezeki besar yang turun dari langit bukanlah sekadar bentuk hadiah yang bisa dinikmati sesuka hati, melainkan amanah, tugas jiwa yang disertai tanggung jawab batiniah. Banyak yang berdoa untuk rezeki, tetapi sedikit yang bersedia dibentuk agar layak menerimanya. Banyak yang memohon kelimpahan, namun tidak bersedia melewati ruang pengosongan. Banyak yang menginginkan perubahan, tetapi takut kehilangan kenyamanan yang lama. Namun engkau yang telah merasakan luka, yang telah melewati padang sunyi, yang telah dicuci jiwanya dalam keheningan panjang. Tuhan tidak lagi memperlakukanmu seperti peminta. Engkau telah naik derajat menjadi penjaga atas apa yang kelak akan dipercayakan kepadamu. Ingatlah, rezeki yang besar tidak turun kepada jiwa yang belum siap menjaga batas.
Ia tidak dikirim hanya untuk memuaskan keinginan, tetapi untuk mengasah kedewasaan. Tuhan tahu rezeki yang diberikan kepada tangan yang belum mengenal tanggung jawab akan berubah menjadi bencana. Namun jika diberikan kepada hati yang telah dilunakkan oleh penderitaan, maka rezeki itu akan menjadi saluran kebermanfaatan. Rezeki bukan hanya tentang jumlah, ia tentang makna, ia tentang tujuan, ia tentang bagaimana engkau menggunakannya untuk memperluas cahaya. Apakah engkau menggunakannya untuk meninggikan diri, atau untuk merendahkan hati agar bisa lebih dekat kepada sesama? Engkau tidak dipilih karena engkau sempurna. Engkau dipilih karena engkau telah rela dibentuk. Rezeki yang besar bukanlah akhir dari ujian. Seringkali justru ia adalah awal dari ujian yang lebih halus. Saat engkau miskin, ujianmu adalah kesabaran. Namun saat engkau kaya, ujianmu adalah keikhlasan memberi. Saat engkau tak punya, engkau diuji untuk bertahan. Namun saat engkau memiliki banyak, engkau diuji untuk tidak diperbudak oleh kepemilikan dan Tuhan. Dengan segala kasih-Nya akan mengamatimu dari kejauhan, bukan untuk mencari kesalahanmu, melainkan untuk melihat seberapa dalam engkau mampu menjaga anugerah itu dengan kerendahan hati yang sama saat engkau belum memiliki apa-apa. Jiwa yang terkasih, rezeki besar akan menuntutmu untuk menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih sunyi dalam keputusan dan lebih lapang dalam keikhlasan. Engkau akan dipanggil bukan hanya untuk menikmati tetapi untuk menebar, untuk menjadi saluran, untuk menjadi mata air di tanah kering, bukan danau tenang yang hanya menyimpan air untuk dirinya sendiri. Tuhan akan mengujimu dengan cara yang baru. Bukan lagi melalui kesempitan, tetapi melalui kelimpahan. Mampukah engkau menjaga hatimu tetap lapang saat engkau mampu membeli segalanya? Mampukah engkau tetap berkata cukup saat dunia menawarkan lebih? Mampukah engkau tetap bersyukur dalam diam saat engkau punya banyak alasan untuk menyombongkan diri? Inilah titik di mana banyak manusia tergelincir, karena mereka menyangka bahwa rezeki besar adalah tanda bahwa mereka telah menang, padahal bisa jadi itu adalah awal dari pelatihan batin yang lebih dalam. Namun engkau berbeda, karena engkau telah disiapkan, engkau telah ditempa, engkau telah digulingkan dari puncak ke lembah, lalu dibangun kembali dengan kesadaran yang lebih kuat daripada sebelumnya. Rezeki besar bukan untuk dibanggakan, ia adalah bahan bakar bagi peranmu yang lebih besar. Engkau tidak diberi banyak agar tinggi hati, tetapi agar lebih bisa melihat ke bawah, lebih banyak membantu, lebih banyak meringankan, lebih banyak diam dan mengamati, daripada sibuk membandingkan dan mencela. Dan jika kelak engkau menerima rezeki yang sangat besar, dan engkau merasa jiwamu mulai sombong, ingatlah bahwa rezeki itu adalah titipan, bukan hak milik. Bahwa setiap sen yang engkau terima, ada tangis seseorang yang perlu engkau dengar, ada kehidupan yang bisa engkau selamatkan, ada jalan-jalan kebaikan yang menantimu untuk berjalan bersama mereka. Rezeki yang besar bukan sekadar keberuntungan, ia adalah perjanjian batin, perjanjian antara engkau dan Tuhan, bahwa apa yang datang padamu tidak akan berhenti di tanganmu, tetapi akan mengalir, dan semakin banyak yang mengalir, semakin banyak yang akan kembali. Karena engkau adalah penjaga sungai, bukan pemilik air. Bagian 6. Saat rezeki datang, luka lama akan ikut sembuh perlahan. Jiwa yang telah diuji, dengarkan baik-baik suara ini. Rezeki sejati bukan hanya soal menerima sesuatu yang baru, tetapi juga tentang menyembuhkan apa yang dulu pernah patah dalam dirimu. Karena kenyataannya, banyak orang terlihat bahagia saat mendapatkan uang, jabatan, atau cinta, namun tetap merasa kosong. Karena luka lama di dalam diri mereka belum benar-benar sembuh. Luka itu mungkin berasal dari masa kecil yang penuh celaan, dari pengkhianatan orang terdekat, dari rasa malu yang dikubur dalam, atau dari pengalaman gagal yang engkau simpan rapat-rapat, dan engkau berpura-pura telah melupakannya.
Namun sesungguhnya engkau tidak lupa, engkau hanya belajar menyembunyikannya. Dan ketika luka itu tak kunjung pulih, segala bentuk rezeki pun terasa hambar. Uang datang tetapi hatimu tetap hampa, kesempatan hadir tapi engkau tidak punya semangat lagi untuk melangkah. Itulah sebabnya Tuhan tidak hanya ingin memberimu rezeki di permukaan, tetapi juga memulihkan batinmu dengan cara yang sangat pelan, sangat halus, dan sangat dalam. Ketika rezeki besar datang, dan sungguh itu akan datang padamu, bukan hanya kebutuhanmu yang terpenuhi, tetapi juga luka-luka yang engkau pendam akan mulai mengering. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, tanpa perlu terapi rumit. Ia sembuh karena engkau akhirnya merasa berharga kembali. Luka itu dulu muncul karena engkau merasa diabaikan, karena engkau merasa dunia tidak berpihak padamu, karena engkau merasa tidak dilihat, tidak dihargai, dan tidak dicintai. Namun saat rezeki mulai turun dan engkau sadar bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengatur hidupmu, luka itu mulai berubah makna. Engkau mulai mengingat kejadian menyakitkan di masa lalu, bukan lagi dengan marah, tetapi dengan paham. Engkau mulai bisa berkata kepada dirimu sendiri, "Kalau dulu aku tidak disakiti, aku tidak akan jadi setangguh ini. Kalau dulu aku tidak gagal, aku tidak akan punya kedalaman seperti sekarang. Kalau dulu aku tidak ditolak, aku tidak akan tahu bagaimana rasanya dipilih oleh Tuhan." Dan disitulah luka tidak lagi menjadi penghalang, tetapi menjadi jembatan. Jembatan menuju pemulihan paling sunyi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwamu sendiri. Ingatlah, Tuhan tidak pernah membiarkan lukamu tetap terbuka selamanya. Ia hanya menundanya sembuh, hingga engkau cukup kuat untuk mengerti maknanya. Karena luka yang sembuh sebelum waktunya akan membuat kita lupa pelajaran yang dikandungnya. Tuhan tahu waktu terbaik, dan salah satu bentuk rezeki terbesar adalah ketika engkau bisa berdamai dengan masa lalu, bukan karena engkau menyangkalnya, tetapi karena engkau kini telah melewatinya dengan kesadaran yang baru. Engkau akan merasakan ini, jiwa terpilih, bila rezeki itu sudah mendekat. Engkau akan tiba-tiba memaafkan orang yang dulu menyakitimu. Bukan karena mereka meminta maaf, tetapi karena engkau tidak ingin lagi membawa beban itu ke masa depan. Engkau mulai melihat cermin dan tersenyum pada dirimu sendiri, bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena engkau mulai menyukai dirimu yang sekarang. Jiwa yang pernah luka namun tidak menyimpan dendam. Jiwa yang pernah patah namun tidak membusuk. Jiwa yang tetap bersinar meski pernah disembunyikan dari cahaya. Dan inilah keajaiban yang tidak banyak diketahui orang, bahwa rezeki itu bisa menyembuhkan harga dirimu yang pernah hancur. Ia tidak datang hanya untuk membantumu membayar utang, tetapi untuk mengangkat lagi nilai dirimu yang selama ini tenggelam dalam penyangkalan. Jiwa terkasih, bila engkau merasa hatimu mulai ringan, bila engkau mulai memaafkan tanpa diminta, bila engkau mulai melihat masa lalu sebagai proses, bukan penjara, maka ketahuilah, engkau sedang mengalami pemulihan batin. Dan pemulihan batin adalah pertanda bahwa rezeki besar sedang memasuki ruang hidupmu. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhanmu, tetapi untuk memulihkan jiwamu yang dulu pernah runtuh diam-diam. Karena Tuhan tahu bahwa engkau bukan hanya butuh bantuan, tetapi juga butuh dipeluk tanpa kata. Rezeki yang besar akan datang dengan bentuk yang mengejutkan, namun bersamaan dengannya akan datang pula perasaan damai yang membasuh luka-luka lama. Dan engkau akan mengerti bahwa semua rasa sakit itu ternyata bukan sia-sia, tetapi syarat agar engkau bisa mengerti cinta Tuhan yang paling murni. Bagian 7. Percayalah, apa yang datang setelah ini lebih besar dari yang pernah engkau bayangkan. Jiwa yang telah dibentuk oleh waktu, dengarkan dengan kesungguhan hati, karena kata-kata ini tidak datang dari sembarang tempat.
Ini adalah bisikan yang muncul dari ruang sunyi antara harapan dan kenyataan, antara doa dan jawaban, antara luka dan cahaya. Engkau telah melalui banyak hal. Engkau telah menangis di tempat yang tak terlihat siapapun. Engkau telah memikul lelah tanpa membagi beban. Engkau telah menahan kecewa, namun tetap menyambut dunia dengan senyuman. Dan engkau mulai bertanya dalam sepi yang panjang, apa semua ini akan berakhir begitu saja? Jangan ragukan lagi, jiwa pilihan. Apa yang Tuhan siapkan untukmu jauh lebih besar dari apapun yang selama ini engkau bayangkan. Bahkan dalam anganmu yang paling tinggi, Tuhan masih punya rencana yang melampaui batas nalar. Engkau mungkin hanya berharap cukup, tapi Tuhan sedang menyiapkan kelimpahan. Engkau hanya ingin tenang, namun Tuhan sedang menuntunmu menuju peran besar yang membawa terang. Engkau ingin sekadar mampu bertahan hidup, tapi Tuhan ingin engkau menghidupkan kembali harapan banyak jiwa lain. Itulah mengapa engkau dibentuk begitu lama, mengapa prosesmu begitu pelik, mengapa doamu terasa ditunda begitu dalam, karena yang akan datang kepadamu tidak kecil, dan sesuatu yang besar butuh wadah yang kuat, butuh jiwa yang tidak lagi terpikat oleh pujian, butuh hati yang telah matang untuk tidak silau oleh dunia, butuh dirimu yang sekarang, yang telah disaring oleh luka, dibersihkan oleh kehilangan dan dikuatkan oleh kerapuhan yang pernah engkau alami. Percayalah, engkau sedang berjalan menuju peristiwa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Bukan hanya rezeki dalam arti sempit, tetapi seluruh sistem hidupmu akan berubah perlahan. Engkau akan mulai menerima lebih dari yang engkau minta. Engkau akan mulai ditempatkan di ruang-ruang yang tidak engkau ketuk, karena Tuhan telah mengantarmu ke sana atas dasar kehendak-Nya sendiri. Akan ada pertemuan yang tidak engkau cari tapi mengubah arah hidupmu. Akan ada tawaran yang datang saat engkau tidak sedang mencarinya. Akan ada suara dalam hati yang memandumu mengambil keputusan. Dan saat engkau mengikuti suara itu, pintu demi pintu terbuka tanpa perlu engkau dorong. Itulah tanda bahwa engkau tidak lagi berjalan sendiri, melainkan sedang dibimbing secara langsung oleh semesta. Jiwa yang terkasih, dulu engkau ingin mengendalikan segalanya. Kini engkau belajar menerima. Dulu engkau ingin segera sampai, kini engkau memahami makna setiap langkah. Dan karena itulah engkau sudah pantas menerima lebih dari yang engkau pikirkan. Apa yang akan datang setelah ini tidak hanya akan membuatmu bahagia, tetapi juga akan membuatmu takjub, karena engkau akan mulai melihat keterkaitan hal-hal kecil yang pernah terjadi di masa lalu. Engkau akan mengerti mengapa engkau harus melewati semua itu. Engkau akan melihat bahwa tidak ada satupun yang sia-sia. Orang-orang yang pernah meninggalkanmu adalah bagian dari skenario agar engkau menemukan siapa yang benar-benar untukmu. Kegagalan yang dulu engkau anggap menghancurkan adalah belokan tajam yang justru menyelamatkan hidupmu dari arah yang salah. Penantian panjang yang hampir membuatmu kehilangan semangat ternyata hanya cara Tuhan untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum waktunya. Dan kini, semua yang tampak seperti keheningan itu akan mulai berbicara. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kejadian-kejadian yang mengalir bagai air di sungai tak tertahan. Engkau akan mengerti bahwa ternyata Tuhan selalu bekerja, bahkan saat engkau merasa Dia diam. Jadi tenanglah, jiwa pilihan. Lanjutkan perjalananmu dengan iman. Terus buka hatimu tanpa syarat. Jangan takut menerima yang besar, karena itu bukan sekadar hadiah, itu adalah panggilan. Dan engkau telah dipilih karena engkau mampu menanggungnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin. Apa yang akan datang setelah ini bukan hanya akan mengubah penghasilanmu, tetapi juga akan mengubah penglihatanmu tentang kehidupan. Engkau akan mulai melihat dengan mata ruhani. Engkau akan mulai merasakan dengan kedalaman yang baru. Engkau akan mulai berbicara dengan cara yang membawa kesadaran.
Karena itulah tujuan akhir dari semua ini. Menjadikan engkau cahaya bagi orang-orang yang kini sedang berjalan di tempat gelap, seperti dulu engkau pernah berada di sana. Jadi bersiaplah. Bukan dengan panik, tetapi dengan ketenangan. Bukan dengan serakah, tetapi dengan rasa cukup. Karena apa yang akan datang padamu setelah ini adalah bentuk kasih yang telah menunggu waktu terbaiknya. Dan waktu itu sudah sangat dekat. Di titik terlelahmu, Tuhan sedang membukakan gerbang yang baru. Jiwa yang telah mendengarkan dengan seluruh hatinya, engkau telah sampai di penghujung pesan ini. Bukan sebagai akhir dari perjalanan, tetapi sebagai titik awal kesadaran baru yang akan membimbing langkah-langkahmu selanjutnya dengan ketenangan yang lebih dalam. Engkau telah membaca atau mendengarkan kata demi kata. Duduk bersama kebenaran yang mungkin telah lama engkau abaikan. Bahwa segala luka yang pernah engkau bawa, segala penantian yang pernah engkau keluhkan, segala kelelahan yang tak sempat engkau ceritakan kepada siapapun. Semua itu bukan kesia-siaan, tetapi bagian dari pemurnian yang diam-diam sedang membentukmu menjadi bejana yang lebih layak. Engkau tidak sedang dihukum. Engkau sedang dibentuk, dan bila proses itu terasa menyakitkan, itu karena apa yang akan ditampung oleh hidupmu bukan hal biasa. Tuhan tidak meletakkan kemuliaan pada wadah yang belum diperkuat. Tuhan tidak menurunkan kelimpahan kepada hati yang masih dipenuhi keluhan. Tuhan tidak mengizinkan rezeki besar jatuh ke tangan yang belum mengerti makna memberi. Itulah sebabnya engkau perlu sampai pada titik hampir menyerah, agar engkau berhenti bertanya dengan nada curiga dan mulai bertanya dengan suara batin yang pasrah. Jika ini bukan jalanku, tunjukkan yang lain, dan lihatlah. Di saat itu, perlahan-lahan, tanpa dentuman dan sorotan, Tuhan mulai menggerakkan hal-hal kecil, mempertemukanmu dengan orang baru, menghapus relasi yang tak lagi membawa damai, membawamu ke tempat yang belum pernah terpikir, dan yang paling penting, mengubah cara engkau melihat dunia. Jiwa pilihan. Setelah semua yang engkau lalui, saatnya engkau menyadari bahwa rezeki bukan sekadar tentang mendapat, tetapi tentang memahami mengapa engkau diberi. Karena di dalam pemberian itu selalu ada pesan batin yang lebih dalam dari nominal. Mungkin untuk menguatkan, mungkin untuk menyelamatkan, atau bahkan untuk menyembuhkan orang lain melalui tanganmu. Dan Tuhan memilihmu, bukan orang lain. Karena engkau telah belajar untuk tidak mengambil apa yang bukan milikmu dan tidak menyimpan lebih dari yang engkau perlukan. Engkau telah cukup menderita untuk tahu bahwa kekayaan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dibagi dalam diam. Engkau telah cukup disalahpahami untuk tahu bahwa pengakuan bukan kebutuhan utama. Engkau hanya ingin hidup tenang, damai, dan selaras dengan suara batinmu sendiri. Dan sekarang, Tuhan akan memberimu itu, bukan sebagai balas jasa, tetapi sebagai keputusan kasih. Engkau akan diberi, bukan karena engkau menuntut, tetapi karena engkau akhirnya siap menerima tanpa mengikat. Engkau akan ditinggikan, namun bukan untuk menyombongkan pencapaian, melainkan untuk menjangkau mereka yang masih berada di bawah. Engkau akan dilimpahi, namun bukan untuk menimbun, melainkan untuk menyiram ladang-ladang kering yang engkau temui di sepanjang perjalanan. Dan ketika semua itu terjadi, saat rezeki datang dalam bentuk yang melebihi rencanamu sendiri, engkau akan diam sejenak dan teringat hari ini. Saat engkau duduk mendengarkan, dengan hati yang masih belum sembuh sepenuhnya, namun telah cukup terbuka untuk percaya. Percayalah, apa yang selama ini engkau kejar sedang menuju padamu dengan cara yang lebih lembut, lebih agung, dan lebih sempurna dari yang bisa dirancang oleh pikiran manusia. Engkau hanya perlu satu hal, izinkan dirimu menerimanya, dengan hati yang tetap rendah dan tangan yang tetap ringan memberi. Jiwa terpilih, terima kasih telah membuka ruang untuk pesan ini. Jika engkau merasakan getaran kebenaran dalam setiap kalimat, itu karena ruhmu mengenali sesuatu yang pernah hilang dari jiwamu.
rasa percaya bahwa engkau tidak sendiri. Semesta mendengarmu, langit memperhatikanmu, dan Tuhan tidak pernah sekalipun memalingkan wajahnya dari doa-doamu yang lirih. Kini, saatnya engkau hidup tidak hanya untuk bertahan, tetapi untuk bermakna. Tidak hanya untuk menanti, tetapi untuk mengundang. Tidak hanya untuk berdoa, tetapi untuk menjadi jawaban dari doa orang lain. Itulah makna sejati dari rezeki yang turun tepat saat engkau hampir menyerah. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Bila isi pesan ini menyentuh bagian terdalam dari batinmu, silakan tekan like sebagai bentuk terima kasih kepada dirimu sendiri. Subscribe untuk terus menjaga getaran spiritual di setiap perjalananmu. Aktifkan lonceng notifikasi agar engkau tidak terputus dari pesan batin lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar angka 77 sebagai apa saja yang engkau rasakan hari ini. Sebagai tanda bahwa engkau hadir dan engkau telah siap menerima rezeki dari Tuhan dengan penuh kesadaran, kelapangan, dan cinta. Engkau tidak datang ke sini tanpa alasan, dan rezeki itu sedang menuju langkahmu, pelan, pasti, dan tak bisa dihentikan.